Pemirsa, TNI Angkatan Darat kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih juara umum di lomba menembak militer tingkat dunia di Australia. Ya, dan hari ini di Lansok kita akan membahasnya dalam topik TNI juara lomba tembak dunia. Sudah hadir bersama kami di studio dua orang narasumber adalah Kepala Kontingen TNI Angkatan Darat di EESM 2017. Ya, ASAM ya. Letkol Yosep T. Sidabutar dan petembak terbaik di ASAM 2017 Woli Hamsan. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia. Ya. Iya, dan kita akan membahas ini lebih lanjut. Sebelumnya kita saksikan dulu informasi berikut ini. Para petembak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD kembali menjadi juara umum pada lomba tembak Australian Army of Skill Arms Out Meeting atau ASAM 2017. TNI AD selalu menjadi juara umum sejak tahun 2008 atau sejak 10 tahun terakhir. Kontingen TNI Angkatan Darat yang dipimpin Letnan Kolonel Infanteri Joseph T. Sidabutar sebanyak 15 orang terdiri dari 4 orang sebagai ofisial dan 10 orang sebagai petembak. TNI Angkatan Darat menjadi juara umum setelah meraih 28 medali emas, 6 medali perak, dan 5 medali perunggu di berbagai materi lomba tembak, baik beregu maupun perorangan. Juara kedua adalah kontingen tuan rumah Angkatan Darat Australia dengan perolehan 14 medali emas, 16 perak, dan 16 medali perunggu. Disusul peringkat ketiga yaitu kontingen dari Angkatan Darat Jepang yang memperoleh 10 emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Ajang menembak Angkatan Darat tingkat dunia ini diikuti oleh 20 negara. TNI AD berhasil mengalahkan beberapa negara yang dikenal memiliki kekuatan Angkatan Darat yang cukup kuat seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Australia. Petembak terbaik juga diraih anggota kontingen Indonesia yaitu Serda Woli Hamsan. Dia sehari-hari berdinas di Detasemen Markas Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Depok, Jawa Barat. Ya, itu tadi paketnya. Sudah ada penembak terbaiknya di sini ya. Kita beruntung sekali loh. Saya bisa iri ketemu kalau lihat langsung. baju-baju kayak begini ya. Nah, banyak Pengen. penghargaannya ya, pengen minjem. Pengen minjem. Terima kasih Pak Joseph, Pak Woli, terima kasih. Ini juara dunia berturut-turut 10 tahun terakhir. Ya, benar. Juara hebat banget. Ceritanya gimana sih Pak Yosef? Ini bisa menjadi juara dunia selama 10 tahun terakhir ini. Indonesia mengalahkan kontingen-kontingen dari beberapa negara lainnya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi 10 tahun atau 10 kali berturut-turut kita memenangkan kejuaraan dunia tembak ini, tentunya ini bukan hal yang mudah. Betul. Bagi setiap negara untuk menyiapkan semua atletnya. Khususnya TNI Angkatan Darat, kita mulai dari rekrutmen petembak. Ini kita sangat dari awal kita untuk menyeleksi petembak ini memang kita buat memang sulit. Dari seluruh prajurit TNI Angkatan Darat yang ada di Indonesia ini, kita seleksi. Kita ambil dari tiap-tiap daerah atau dari tiap-tiap kodam. Atlet dikirim ke Jakarta. Kita seleksi. Kemudian setelah seleksi kita melaksanakan latihan sampai terbentuk nanti 10 orang. 10 orang itu dari setiap kodam yang sudah Setiap kodam. diseleksi ya. Dan yang terbaik. Dan yang Dari terbaik. 10 orang ini yang kita latih selama 4 bulan. Baik. Apa itu latihannya Pak Yosef? Latihannya tentunya macam-macam. Ya. Mulai dari fisiknya, disiplin, tentu dari skill menembaknya sendiri. Itu tentunya kita memang latih dengan baik. Nah, konsep bagaimana untuk memenangkan, kalau kami bilang memenangkan perang ini, konsep inilah yang memang sangat bagus untuk Angkatan Darat Ini ini. udah konsepnya udah memenangkan perang ya, padahal ini lomba ya. Bagi gitu kami ya. perencanaan itu sudah memenangkan perang itu hampir 75%. Dan Pak Woli ini adalah yang berhasil mengikuti 4 bulan itu dan kemudian menjadi seperti Salah ini. satunya Ya, benar. ya. Dari 10 begitu ya, 10 anggota yang akhirnya dikirimkan ke Ya. Australia. Kemudian keunikan daripada lomba tembak ASAM ini, Ya. satu petembak itu dia harus bisa menembak rifle atau senapan seperti ini, kemudian pistol, kemudian juga senjata otomatis. Jadi satu orang petembak itu bisa 3 atau 4 senapan harus dia kuasai. Baik. Karena pada saat lomba di Australia, 3 atau 4 macam kemampuan itulah yang membuat kita menang. Tidak semua petembak dunia seperti Indonesia. Mungkin dia hanya satu macam saja, senapan saja dia hebat, atau pistol saja hebat, atau senjata otomatis saja hebat.
Tetapi petembak Indonesia ini kita latih untuk yang 3 itu. Itu keunggulan prajurit kita ya di lomba ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya. Oke, kita mungkin ke Pak Woli yang Sebagai juga penembak terbaik. Penembak terbaik Iya, ini. di sana. Ini banyak sekali medalinya di dadanya. Dan perlu pemirsa ketahui juga bahwa senjata yang dipakai ini buatan Indonesia. Yang ada di buatan depan kita bangsa ya. Ini salah Buatan satunya. Pindad ya. Betul. Pak Woli, seperti apa kesannya mungkin? Ini sudah kali keberapa mengikuti lomba dan apa yang dirasakan? Untuk tahun ini kami sudah mengikuti yang ke-7 kalinya. Ketujuh kali. Ke-7 kali. Jadi sehingga apa yang telah kita laksanakan di sana itu sudah hampir sudah biasa lah, sudah pengalaman. Memang awal-awal dulu kita juga pertama kalinya itu agak minder. Ini Pertama kalinya Pak Oli ikut di tahun berapa? pertama kali di tahun 2008. 2008, yang Iya. pertama sekali ya. Iya, pertama Pas sekali. lihat prajurit-prajurit negara lain bule-bule gitu Iya, kita lihat ya. postur mungkin ya memang lebih Postur tinggi. lebih Kita besar ya. senjatanya kelihatan, bagus sekali. Keren-keren gitu. Iya. Ada rasa, wah bisa nggak gitu kan. Tapi setelah 1 hari 2 hari kita lihat kemampuan dan hasil dari kita, ternyata hanya segitu saja kok. Timbul kepercayaan diri dari situ sudah mulai muncul. Percaya dirinya ya. Baru pertama waktu itu aja sudah mendapat 2 medali emas perorangan saya waktu itu. Di Tadi- 2008. Iya. Iya, tadi Pak Yosep mengatakan bahwa keterampilan kita itu lebih dari mereka. Kalau dari Pak Woli sendiri melihat apa sih sebenarnya faktor utama dari prajurit kita dibanding dengan prajurit dari negara lain? Apa kelebihan kita? Mungkin kalau kita perhatiin disiplin ya, disiplin dari kita itu lebih daripada mereka kelihatan dari sehari-harinya. Kalau kita memang tertata, memang apa yang sudah direncanakan oleh pimpinan, ya itu yang harus kita ikuti. Iya. Tidak boleh menyimpang dari yang telah diatur di sana. Diatur, baik. Iya. Pak Woli, ini ke Pak Yosef. Kalau kita bahas sedikit, ASAM ini memang sebagai penyelenggara resminya adalah negara Australia, begitu ya? Ya, benar. Bisa diceritakan sedikit kenapa kemudian mereka mengajak negara-negara lain termasuk Indonesia untuk adanya lomba tembak ini, Pak Yosef? ASAM itu memang penyelenggaranya setiap tahun adalah negara Australia. Jadi ini Australia ini membuat lomba tembak dunia. Ini sebenarnya ada mungkin yang harus kita tahu bahwa Australia itu lomba tembak ASAM itu tidak cukup hanya melihat lomba tembaknya saja. Iya. Di situ juga ajang bagaimana lomba teknologi senjata. Kemudian kita juga bagaimana kita kerjasama komunikasi dengan negara-negara lain. Jadi ASAM ini merupakan suatu forum lomba tembak yang menurut kami sangat bagus dan sangat Dan penting. mungkin kompetisi tertinggi atau mungkin satu-satunya atau seperti apa? Nah, untuk sementara ini yang lomba tembak dunia yang menurut kami yang sudah kita alami selama ini atau ikutin, ya ini Yang paling bergengsi. yang ya? paling bergengsi sudah. Ada ini sudah dunia, ada ARM tapi itu baru ASEAN saja. Ah, Oke. Ini untuk ini kita dunia, Amerika ada 20 negara yang ikut. Jepang juga ya, Iya. Kanada. Kanada, New Zealand, Australia. Dan kalau dilihat dari hasil perolehan medali ini Indonesia teratas, setelah itu Australia, malahan Amerika itu di urutan 7. Urutan 7. Australia sebagai tuan rumah Hebat di urutan sekali, kedua ya. Iya, padahal kalau kita lihat film-film ya kayaknya paling hebat mereka ya. Oke, mungkin Baik. ke Pak Yosep sendiri, apa kemudian yang kalau kita bayangkan lomba di sana adalah pegang senjata, ada bunderan, ditembak. Mungkin cerita-cerita di sana apakah hanya seperti itu atau ada olah hal-hal fisik lain, betul. atau seperti apa, Pak? Iya. Jadi materi lomba di Australia itu khususnya ASAM ini kita memperebutkan itu ada namanya 57 match atau 57 materi. Oke. Di situ ada lomba tembak jarak jauhnya mulai dari 450, ada juga seperti close combat shoot seperti yang kita lihat tadi di televisi tadi, menembak baja, ada juga yang jarak dekat, ada juga lari kemudian menembak, Oke. lari lagi, menembak Itu lagi. kayak latihan perang sungguhan gitu ya. Sama, jadi untuk ASAM ini adalah dia perspektifnya itu adalah melihat bagaimana Perang Dunia Kedua. Itu Perang Dunia Kedua itu dibawa ke lomba Ke tembak lomba ASAM. tembak ASAM. Sehingga kita membawa senjata kita harus merupakan senjata yang kita gunakan sehari-hari. Oke. Tidak boleh senjata Pelurunya yang juga beneran, Pak? beneran, nggak ada yang main-main ini bener. Jadi kita menembak itu baik target-target kita ya pakai peluru beneran. Baik, baik.
Dan ini selama berapa lama itu? Apa di karantina kah atau apa Ya, namanya? lombanya Pak mungkin. Yosef, Kita lombanya. berangkat itu tanggal 11, tanggal 12 itu kita tiba di sana, 13 itu udah pengecekan senjata. Baik. Kemudian tanggal 14 kita sudah mulai cek lapangan. Kita namanya spotting, Ya. cek up ada perubahan nggak perkenan kita waktu latihan di negara kita dengan di sana. Ya. Kita dikasih waktu nyoba 2 hari lapangan tuh dengan munisi yang mereka siapkan. Baik. Oke. Nah, setelah 2 hari baru kita mulai lomba sampai dengan Sampai tanggal dengan selesai. 26. Dari tanggal 11 sampai di 26. Australia, Ya. sampai tanggal 26. 27 kita istirahat, 28 pagi kita kembali ke Indonesia. Iya. Oke. Nah, kita butuh tahu cerita dari Pak Woli ini. Gengsi prajurit Indonesia itu di tengah-tengah prajurit-prajurit negara lain di sana seperti apa sih Pak Woli? Yaitu mungkin awalnya kita memang dipandang mungkin ya, wah orang Asia ini kayak kecil-kecil gitu. Jadi ya, seperti cuek-cuek aja. Tapi setelah beberapa hari kita, So itu Pak Oli merasakan sendiri? saya rasakan seperti itu. Rasakan seperti Iya. itu, baik. Tapi setelah beberapa hari kita melaksanakan lomba, skor-skor sudah keluar kan. Bisa dipandang Ya, enteng tentara ya. Indonesia ini ya. Mulai dari situ dia mulailah agak ya seperti menghargai kita lah. Betul. Seperti itu baru wah ada penghargaan khusus lah. Tapi dengan Indonesia dari tahun 2008 sampai tahun 2017 dan Pauli ikut dari tahun 2008 ya, berubah nggak cara mereka berkomunikasi dengan tentara kita gitu, tentara-tentara dari negara-negara maju Atau itu? setidaknya begini, Indonesia datang nih, langsung hormat gitu atau seperti apa gitu. Gimana? Tidak juga sih, seperti Oke. biasa aja, seperti Oke. ya negara-negara lain. Iya. Awalnya sama aja. Iya. Tapi paling tidak mereka sudah tahu bahwa Indonesia memang sudah menguasai menjadi juara selama 9 tahun lah Iya. sebelum ini dimenangkan lagi di tahun 2017 ya. Iya. Kita akan lanjutkan perbincangan Baik, seru menarik ini, sekali. pemirsa. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Lanstop.